Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk memenuhi tugas akhir dari program kredensial mikro mahasiswa Indonesia atau KMMI 2021 di Universitas Muhammadiyah Magelang dengan tema Smart Village dengan AI. Pertama, perkenalkan, nama saya Mirsa Liasari, asal PTN Universitas Negeri Semarang, program studi Ilmu Politik, mahasiswi semester 3. Pertama, Smart Village merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan kemampuan kerja dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan kehidupan masyarakat desa khususnya pada aspek tata kelola, tata niaga, dan tata sosial desa. Pengertian selanjutnya, desa cerdas atau Smart Village adalah daerah dan masyarakat pedesaan yang membangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri, serta pada saat yang sama terdapat usaha mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun baru dan pelayanan ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik. Yang terakhir, desa cerdas adalah komunitas di daerah pedesaan yang memanfaatkan konektivitas digital, solusi, dan sumber daya untuk mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Kondisi di Indonesia saat ini terdapat beberapa potensi. Yang pertama, terdapat 336 desa berpotensi bidang peternakan, 20.034 desa berpotensi bidang perkebunan, 1.902 desa berpotensi bidang wisata, 69.184 desa berpotensi bidang pertanian, 1,8 juta komoditas UMKM yang ada di desa. Untuk jaringan internet hanya tinggal 13.577 desa dari 74.957 desa belum terjangkau sinyal internet. Untuk peluang sendiri ada 1,6 juta usaha kecil mikro, koperasi, dan BUMDes yang berpotensi masuk ekonomi digital dengan nilai 2.200 triliun rupiah. Keperluan e-commerce bisa meningkatkan pendapatan hingga 4 kali lipat. Untuk kesiapan desa menghadapi revolusi industri 4.0 yaitu pertama 9.658 atau dengan persentase 12,5% desa atau kelurahan terdapat jasa ekspedisi selain pos. Yang kedua, 77.172 atau dengan persentase 92% desa atau kelurahan telah dijangkau sinyal telepon seluler atau handphone di sebagian besar wilayah desa. Yang ketiga, 70.190 atau dengan persentase 84% desa atau kelurahan telah dapat dijangkau sinyal internet di sebagian wilayah desa. Untuk solusi Smart Village Nusantara tahun 2020, yang pertama ada aspek tata sosial, kedua aspek tata niaga, yang ketiga aspek tata kelola, yang keempat aspek pendukung. Saya sendiri tinggal di Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Blondo. Blondo adalah desa kecamatan Mungkit, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Blondo merupakan kelurahan pembentuk Kota Mungkit, Ibu kota Kabupaten Magelang. Data kependudukan Desa Blondo. Laki-laki terdapat 3.013 jiwa atau dengan persentase 49,6%, dan untuk perempuan 3.058 jiwa atau dengan persentase 50,4% pada tahun 2021. Untuk data menurut agama dan pekerjaan bisa dilihat sendiri. Data tersebut bersumber dari Pusaka Magelang Kabupaten. Permasalahan di Desa Blondo. Yang pertama, dalam pelayanan yang prima terdapat masyarakat yang belum maksimal karena aparatur pemerintah desa dalam penguasaan IT, manajemen, dan pelayanan kepada masyarakat belum memadai. Yang kedua, dukungan fasilitas kinerja di desa masih sangat terbatas. Yang ketiga, belum memaksimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Yang keempat, peran lembaga pemberdayaan dalam mendukung pemerintahan desa belum maksimal. Yang kelima, peran lembaga-lembaga pendukung pemerintah masih sangat minim. Yang keenam, tata kelola administrasi dan pelaporan masih sangat rendah. Yang ketujuh, desa belum mempunyai tata ruang sehingga belum terpetakan potensi desa yang ada. 8. Kualitas produk-produk hukum desa masih belum memberikan arah pelaksanaan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel. 9. Belum mampu menyediakan data dan informasi yang memadai di desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Ke-10. Desa belum mempunyai pedoman dan kesiapan tanggap darurat atau early warning system sehingga dalam mengantisipasi bencana sangat lemah. 11. Belum mempunyai kegiatan yang mempunyai aspek kewilayahan dan kegiatan antar desa. 12. Tim pelestari dan pemelihara belum terlembaga dan belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah. Untuk yang terakhir atau yang ke-13, program-program lembaga yang ada di desa masih bersifat normatif sehingga implementasinya belum merupakan kebutuhan masyarakat. Smart Village menghasilkan 3 pilar, yaitu yang pertama pemerintahan desa, yang kedua ekonomi kreatif, yang ketiga inkubasi data. Untuk desa dan penduduk, seperti kita ketahui, desa adalah penduduk yang di dalamnya terdapat pemerintahan desa sebagai pengelola wilayah tersebut. Di sini, pemerintah desa memberikan layanan melalui administrasi. Kalau dilihat dari desa, pemerintahan desa, penduduk, dan administrasi akan menghasilkan sebuah data. Seperti halnya dalam data kependudukan yang dikelola oleh Disduk Capil. Namun, desa boleh juga mengelolanya. Pemerintah desa atau tingkat kelurahan menjadi tempat awal untuk melakukan pendataan, karena di desa bisa mengetahui perubahan data secara real time. Dari data desa tadi tentunya menjadi bagian dari data kecamatan. Kemudian dari satu data kecamatan menjadi data kabupaten dan seterusnya. Terakhir, data tersebut terintegrasi ke provinsi dan baru didistribusikan ke bermanfaatan dan berbagai kegunaan. Yang harus dipersiapkan dalam melakukan Smart Village adalah yang pertama, harus adanya regulasi yang kuat sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Yang kedua, harus memenuhi atau mempunyai sistem baik manual, SOP, atau sistem informasi. Berikutnya harus ada infrastruktur baik orang, sarana, dan prasarana. SDM harus disiapkan dan sangat penting, serta pemerintahan di atasnya harus melakukan sosialisasi dan pendampingan. Yang terakhir harus ada pembiayaan. Penyelesaian permasalahan. Potensi yang terdapat di Desa Blodo adalah sumber daya manusia yang memadai serta prasarana dan sarana yang cukup. Yang kedua, membuat aplikasi sistem informasi di desa atau kelurahan. Aplikasi ini adalah sebuah sistem informasi yang dapat mengakomodasi sebagian besar kegiatan administrasi di kantor desa. Untuk fitur yang ada di aplikasi terdapat 1. Data kependudukan. Data kependudukan digunakan untuk melakukan pencatatan data kependudukan seperti penduduk lahir, pindah, meninggal, serta penduduk sementara. Yang kedua, tempat usaha digunakan untuk melakukan pencatatan data usaha beserta pemilik atau penanggung jawab usaha yang ada di desa. Yang ketiga, menu statistik digunakan untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan kategori tertentu. Untuk yang keempat, menu surat menyurat. Surat menyurat digunakan untuk membuat surat-surat penting yang dibutuhkan oleh warga setempat. Yang kelima, data keuangan untuk mendata tentang keuangan yang ada di desa. Penerapannya, yang pertama, cara kerja alat tersebut adalah warga yang datang ke kelurahan menggunakan KTP untuk di-tap di alat digital yang ada, dan kemudian akan tersinkron oleh master data yang ada di kelurahan. Yang kedua, jika menggunakan aplikasi bisa dengan menginput NIK ke dalam aplikasi sistem informasi dan data warga tersebut akan muncul dan tinggal memilih fitur atau menu yang diperlukan.
Yang ketiga, layanan informasi yang terdapat di website desa yang dikelola secara mandiri dan berkesinambungan akan terintegrasi dengan kecamatan dan kabupaten dan dapat diakses oleh masyarakat luar, khususnya warga di Desa Blondo. Selanjutnya, untuk badan atau pihak yang bekerja sama, yang pertama, Telkomsel di sini berperan dalam modernisasi jaringan internet yang akan menyediakan koneksi internet lebih cepat. Yang kedua, Kominfo berperan sebagai agen informasi desa tersebut. Yang ketiga, bank juga ikut andil dalam pelaksanaannya, yaitu dalam proses penyaluran bantuan dan lain sebagainya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.